Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tujuan kami di sini adalah memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Ahkam Siyasah yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Nur Hadi STHI, yang dimana di sini satu kelompok 2 orang, yaitu saya sendiri dan rekan saya Ahmad Nazwalisa, yang dimana di sini kami menjelaskan yaitu tafsir wawasan HAM, hak milik, hak kebersamaan dan hak kebebasan berpikir. A. Hak-hak kemanusiaan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bitul ba'dukum li ba'di adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Quran surah Al-A'raf ayat 24, di mana terjemahnya, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang lama. HAM yang bersifat individual, tidak diragukan lagi bahwa setiap diri manusia berhak untuk survive. Tidak seorang pun atau institusi apapun yang berhak merenggut kehidupan sesehat seorang tanpa alasan. Gagasan itu dipahami dari redaksi ayat 24 dari surah Al-A'raf. Di atas, setiap kata dari ayat itu mengandung daya dukung terhadap kehidupan. Jika ayat tersebut menjadi disederhanakan, maka cukup jelas bahwa kata mustaqar dan mata mengandung daya dukung kehidupan seperti mencari penghidupan. Syekh Al-Nawawi mengatakan bahwa makna mustaqar adalah tempat manusia hidup, ya isu, dan dikuburkan. Begitu juga dengan kata mata yang berarti bersenang-senang jika dihubungkan dengan kehidupan sejahtera karena pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pengertian itu, maka mata merupakan daya dukung terhadap mustaqar. Dalam pandangan Wahbah Al-Juhaini, mata adalah pemanfaatan hasil-hasil bumi akhirat al-ard. HAM dalam Al-Quran melahirkan gagasannya hidup tidak dapat dipisahkan dengan agama atau kepercayaan, dan karenanya ia juga asasi kehidupan al-istimta, yakni hak mengeksplorasi daya dukung terhadap kehidupan. Jadi term ini juga sangat terkait dengan hak hidup. Berikutnya adalah al-karamah. Term ini mengandung makna kehormatan yang identik dengan setiap individu, setiap berlimitasi sosial, karena kehormatan diri hanya bisa berjalan jika ada orang lain untuk menghormati martabat kemanusiaan seorang. Maka pengertian ini melahirkan hak persamaan derajat dari al-karamah, juga menurunkan hak kemerdekaan, di mana filsafat kosmopolitan menegaskan bahwa tidak seorang berhak merendahkan martabat orang lain. B. Kajian surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas ubudu rabbukum alladzi khalaqakum alladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 21 ini setelah menjelaskan 3 golongan manusia dalam menyikapi kebenaran Al-Quran, yaitu orang-orang yang bertakwa, kafir, dan munafik. Selanjutnya Allah menyuruh kepada manusia secara umum agar beragama secara benar melalui 3 hal: hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ayat 21-22, percaya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad yakni Al-Quran ayat 23-24, dan beriman kepada hari kebangkitan ayat 25. Wahai manusia, sembahlah dan beribadahlah secara terus kepada Tuhanmu, sebab Dialah telah menciptakan dan memelihara kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Dari yang sebelumnya tiada, Dia adalah satu-satunya pencipta segala kesatuan pemerintah. Beribadah itu diajukan agar kamu bertakwa dan dapat memelihara diri serta terhindar dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah berarti kita telah mempersiapkan diri untuk pengampunan Allah, sehingga jiwa menjadi suci dan tunduk kepada kebenaran. Isi kandungan surah Al-Kafirun ayat 1-6. Isi kandungan surah Al-Kafirun ayat 1-6. Ayat pertama berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berlaku tegas kepada orang-orang kafir. Ayat ini sebenarnya ditujukan pada orang-orang kafir di muka bumi ini, akan tetapi konteks ayat ini membicarakan tentang kafir Quraisy. Mengenai surah ini
Ada ulama yang menyatakan bahwa karena kejahilan orang kafir Quraisy maka mereka mengajak Rasulullah SAW untuk beribadah kepada berhala. Mereka selama 1 tahun, lalu mereka akan bergantian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun pula. Ayat kedua sampai ayat kelima merupakan penegasan bahwa agama bukan sesuatu yang dapat dipermainkan. Ayat ini merupakan jawaban yang tegas bagi ajakan kaum kafir Quraisy yang mengajak Rasulullah SAW untuk secara bergantian melakukan praktek ibadah dengan orang kafir Quraisy. Ajakan yang dilakukan oleh kafir Quraisy ditolak dengan tegas oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Hal ini menandakan bahwa tidak ada kompromi dalam hal ibadah, karena ibadah yang kaum muslimin lakukan berkaitan dengan erat dengan akidah yang mereka pegang. Jika akidah yang dipegang dapat digoyangkan oleh rayuan orang kafir, maka dapat menurunkan sendi-sendi keimanan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tafsir hak kebebasan berpikir. Quran surah An-Nahl ayat 79. Pertama, tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah. Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nahl ayat 79. Tafsir. Bukti wujud dan kekuasaan Allah begitu banyak, tetapi mengapa tidak sedikit manusia yang tetap enggan beriman kepadanya? Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang terdapat terbang di angkasa dengan mudah atas izin kekuasaannya? Tidak ada yang dapat menahannya, tetap melayang di angkasa tanpa sejatuh selain Allah. Sungguh, pada yang demikian benar-benar terdapat tanda kebesaran kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Suatu keajaiban yang lain disaksikan sehari-hari oleh manusia dikemukakan Allah dalam ayat ini untuk menunjukkan kekuasaannya. Keindahan pemandangan sewaktu-waktu burung-burung berterbangan di udara, melayang-layang dan kadang-kadang seperti terapung-apung dipermainkan angin adalah pemandangan yang sangat mengesankan bagi orang yang beriman pada kebesaran dan keagungan Allah. Hati orang yang beriman seperti hati penyair. Dia selalu terpesona terhadap keindahan makhluk kejadiannya. Keindahan itu menggetarkan perasaan, menyentuh hati nuraninya. Seorang mukmin mengungkapkan perasaan terhadap keindahan alam ini dengan iman, ibadah, dan mengucapkan tasbih kepada Tuhan. Jika seorang mukmin mempunyai bakat pengarang atau penyiar, maka dia akan mengungkapkan perasaannya dengan bahasa atau gubahan kata-kata yang indah tentang keindahan dan kebesaran alam dan Khaliknya. Hal ini tidak dapat diungkapkan oleh penyair yang hatinya tidak pernah disentuh oleh kelezatan iman. Seterusnya, ayat ke-6 mengandung sikap toleransi yang tegas, di mana kalimat penutup yang singkat pada ayat ini memberikan sebuah penegasan sikap atas. Tidak bolehnya mencampur adukan antara agama dan agama lainnya. Islam tidak boleh dicampur dengan unsur agama lainnya, dan demikian pula sebaliknya. Ayat ini juga memufus harapan orang-orang kafir yang ingin umat muslim untuk mengikuti dan terlibat dalam peribadatan mereka. Dari sisi yang lain, jika kita renungkan, surah ini pun dari awal sampai akhir sebenarnya juga mengandung makna sikap toleransi Islam dan kaum muslimin terhadap agama lain dan pemeluknya. Sikap toleran yang dimaksud berupa sikap pengakuan terhadap eksistensi agama selain Islam dan keberadaan penganut-penganutnya. Meskipun yang dimaksud tentulah sekedar pengakuan terhadap realita dan sama sekali bukan pengakuan pembenaran. Toleransi dan diajarkan oleh Islam juga adalah tidak memaksakan orang lain untuk ke dalam agama Islam. Selain itu, toleransi juga mencakup perilaku menghargai peribadatan yang dilakukan oleh agama-agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Terusnya materi yang terakhir, B. Bentuk ideal dalam bertasawuf.
Orang yang beriman dapat melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan seperti pada kemudahan seekor burung gerbang di udara. Bahwa burung dapat terbang adalah mukjizat. Untuk dapat terbang dan lepas landas, burung seharusnya sangat ringan. Akan tetapi pada saat yang sama ia juga harus sangat kuat dan tangguh. Kekuatan diperlukan untuk dapat tetap terbang dalam waktu yang lama dan bermanuver untuk menangkap mangsa atau turun ke tempat mereka hinggap. Agar tubuhnya ringan, maka tulang burung umumnya berlubang di tengahnya. Dan berdinding tipis berat tubuh burung diletakkan di bagian tengah tubuh. Di bagian dada terdapat tulang dada yang besar yang melekat pada otot dada besar. Otot dada inilah menggerakkan sayap. Otot dada meliputi sekitar 25-30% dari keseluruhan berat badan burung. Hal terpenting agar burung dapat terbang adalah terdapat organ sayap dan bulu. Sayap adalah semacam tangan yang mempunyai sendi peluru yang besar dan kuat di bagian bahu. Sendi ini sangat khusus dan digunakan untuk melakukan mobilitas yang sangat rumit. Kegunaannya adalah agar burung dapat bermanuver dengan baik di udara. Bulu sayap adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah, ringan, namun kuat, lentur, serbaguna, dan mudah dirawat. Berfungsi dengan penyekat panas, kedap air, dan dapat diganti. Warna bulu sangat penting bagi burung. Beberapa burung mempunyai warna yang sesuai dengan lingkungannya, sehingga berfungsi untuk kamuflase. Jenis lainnya menggunakan warnanya untuk menarik lawan jenis. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, akan kami serahkan lagi kepada moderator.